Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini kami dari kelompok 9, yang terdiri dari Muhammad Raka Raihan dengan NPM C1019049 dan saya Miriani Nuraini dari NPM C10190075 serta Dian Fauziah dengan NPM C101908089 dan Anissa Rizky Fauzani dengan NPM C101909092. Pada kesempatan kali ini, di video penjelasan ini kami akan menjelaskan mengenai akuntansi agen, cabang, dan pusat. Next, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama di sini ada konsep dasar, yang dimana ada cakupan, sistem akuntansi, operasi, aset, harga jual, dan sistem pendapatan. Nah, cakupan di sini, cakupan agen lebih sempit daripada cabang. Mengapa? Karena operasi penjualan hanya mengambil pesanan untuk barang dan jasa yang dimana mengatasnamakan kantor pusat, sehingga beroperasi di bawah pengawasan kantor pusat. Agen juga menjual beberapa produk dengan merek yang berbeda, karena agen hanya menyediakan lapak penjualannya saja. Sedangkan untuk kantor cabang, memiliki hak dan wewenang untuk melakukan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga, serta tidak menunggu instruksi dari kantor pusat, sehingga berfungsi untuk sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Lalu untuk sistem akuntansinya, di sini agen tidak melakukan pencatatan transaksi seperti di cabang. Nah, kegiatan transaksi agen ini lebih sempit karena kantor agen tidak bisa memproduksi dari salah satu barang yang dijual tersebut, sehingga agen hanya menjual produk yang dititipkannya saja. Lalu untuk bukti transaksi dari agen bahwa telah melakukan penjualan itu, berupa agen melakukan pencatatan yang berisi jumlah dari barang yang diterima dan, barang yang terjual. Lalu agen juga membuat laporan keuangan, tapi laporan keuangan tersebut hanya untuk keperluan, pribadi agennya saja, tidak untuk dilaporkan. Lalu di sini ada operasi, agen hanya menjual barang sedangkan cabang dapat memproduksi dan menjual barang dagangan sendiri. Nah, aset hanya, menerima, titipan, jadi agennya itu hanya menerima titipan, tidak memproduksi produk yang terjual tersebut, sehingga, agen itu menerima barang dari kantor pusat. Sedangkan untuk kantor cabang, bisa memproduksi sendiri produk penjualannya dan bisa juga berasal dari transferan dari kantor pusat. Lalu ada aset, di sini aset agen berasal dari kepemilikan sendiri, sedangkan cabang berasal dari pusat. Nah, aset itu dari agen berasal dari kepemilikan sendiri, yang di mana, dia itu kan, posisinya hanya, menerima barang titipan penjualan. Jadi, segala asetnya itu, punya agen tersebut. Sedangkan untuk kantor cabang itu berasal dari kantor pusat, jadi masing-masing cabang memiliki asetnya. Lalu untuk harga jual, agen menjual barang dengan harga yang sama dengan pusat, namun cabang berbeda. Nah, di sini itu ada sistem pendapatannya. Pendapatannya itu, agen berasal dari fee atau bonus penjualan, sedangkan cabang berasal dari keuntungan penjualan. Seperti tadi kan harga jualnya itu, sama dengan pusat. Jadi untuk memperoleh keuntungannya itu berupa, fee atau bonus dari, kantor cabangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya setelah tadi mengenal mengenai deskripsi antara agen dan juga cabang, di sini ada contoh real daripada penerapan di sebuah perusahaan. Untuk contoh dari agen, saya mengambil dari Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI, di mana bank ini merupakan salah satu bank milik pemerintah yang merupakan salah satu bank terbesar juga di Indonesia. Contohnya, pada agen BRI Link yaitu perluasan perbankan tanpa kantor yang diinisiasi oleh Bank BRI
yaitu jasa tarik tunai di beberapa agen tanpa ada kantor khusus layaknya kantor pusat atau kantor cabang. Nah, agen BRI Link ini atau program yang diluncurkan oleh BRI ini telah meluas di seluruh desa-desa yang ada di Indonesia. Yang kedua, contoh dari cabang. Di sini terdapat beberapa perusahaan seperti Matahari Department Store, ada PT Suzuki Indomobil, PT Toyota Astra Motor, PT Daihatsu Astra Motor, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, yang membuka cabang di beberapa kota untuk meningkatkan omset penjualan barang atau jasanya, menjaring konsumen, dan mengenalkan produknya kepada masyarakat. Perbedaan antara agen dan juga cabang, ketika agen itu pencatatannya itu dilaksanakan oleh kantor pusat, sedangkan untuk cabang sendiri mereka harus mempunyai laporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya mengenai kasus agen yang akan disampaikan oleh rekan saya Dian Fauzia, kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk contoh kasus agen, di sini ada transaksi tanggal 1 Januari mengirimkan kas untuk agen Blitar sebesar 500.000. Di sini jurnalnya yaitu kas agen Blitar sebesar 500.000, kreditnya ada kas sebesar 500.000. Selanjutnya ada menyewakan tanah untuk fasilitas penjualan di agen Blitar. Jurnalnya sewa dibayar di muka agen Blitar sebesar 60 juta, kreditnya ada kas sebesar 60 juta. Lalu tanggal 10 Januari melakukan penjualan atas konsumen di Blitar yang dikirimkan langsung dari kantor pusat. Harga jual sebesar 5 juta dan harga pokok sebesar 3.500.000. Di sini jurnalnya ada piutang dagang sebesar 5 juta, kreditnya ada penjualan agen Blitar sebesar 5 juta, lalu ada beban HPP agen Blitar sebesar 3.500.000, persediaan 3.500.000. Tanggal 15 Januari mengirimkan persediaan ke agen Blitar. Jurnalnya persediaan agen Blitar sebesar 50 juta, kreditnya persediaan 50 juta. Tanggal 31 Januari membayar tagihan beban-beban atas agen Blitar. Jurnalnya biaya iklan agen Blitar sebesar 1.500.000, biaya transportasi agen Blitar sebesar 200.000, beban gaji agen Blitar sebesar 5 juta, biaya utilitas agen Blitar sebesar 350. Kreditnya ada kas sebesar 7.050.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari operasi cabang. Terlihat sangat berbeda ya antara kasus dari agen dan dari cabang ini. Terlihat di tabelnya saja bahwa di sini di transaksinya ada pembukuan di kantor pusat dan di kantor cabang. Jika dikaitkan dengan konsep dasar bahwa agen itu kan tidak melakukan pencatatan transaksi layaknya kantor pusat. Namun untuk di operasi cabang ini, baik itu kantor pusat maupun kantor cabang, keduanya melakukan pencatatan transaksi sehingga membuat hasil akhirnya yaitu laporan keuangan. Di mana nanti laporan keuangan ini akan digabung oleh kantor pusat menjadi laporan konsolidasi. Nah, di sini langsung masuk saja ke contoh transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang. Transaksi pertama ini adalah berkaitan dengan PT Bandung Sarai, di mana PT Bandung Sarai ini membuka cabang nih di Surabaya dengan mentransfer kas sebesar 50 juta, kendaraan 200 juta, dan peralatan 20 juta. Jika dikaitkan kembali dengan konsep dasar bahwa untuk cabang itu, ia dalam fasilitas operasional penjualannya itu, ia difasilitasi oleh kantor pusat. Berbeda dengan agen, ketika misalnya dia menjualkan barang dari kantor pusat, tetapi untuk operasional seperti tempat, gedung, aset, dan lain-lainnya itu, agen memiliki aset tersebut sendiri gitu. Sedangkan di kantor cabang, ia ditransfer atau difasilitasi oleh kantor pusat. Sehingga di sini di awal, ketika PT Bandung Saraya ini akan membuka cabang, otomatis dia akan mentransfer atau memfasilitasi si aset-aset untuk keperluan
operasional di kantor cabang yang di Surabaya ini. Sehingga di sini si PT Bandung Saraya ini mentransfer berupa kas, kendaraan, dan peralatan. Sehingga ketika misalnya ia mentransfer aset, maka kan aset di PT Bandung Saraya ini akan berkurang. Otomatis di jurnalnya itu, untuk kas, kendaraan, dan peralatan akan berada di sisi kredit. Nominalnya sesuai dengan soal. Untuk kasnya 50 juta, untuk kendaraannya 200 juta, dan untuk peralatannya 20 juta. Nah, untuk di debitnya digunakan akun apa? Di sini, karena di kreditnya sudah ada aset, maka di debitnya dianggap sebagai investasi di cabang Surabaya. Kenapa di sini dianggap sebagai investasi? Karena investasi itu istilahnya di suatu hari di ke depan nanti si investasi atau aset yang diserahkan kepada cabang ini akan menghasilkan atau membuat keuntungan bagi si kantor pusat sendiri, sehingga di sini dianggap sebagai investasi di cabang Surabaya. Nah, untuk di pembukuan kantor cabangnya, karena ia menerima aset, otomatis kan aset itu bertambah di sebelah debit. Maka jurnalnya itu untuk kas, kendaraan, dan peralatan itu berada di debit. Nominalnya masih sama, yaitu 50 juta, 200 juta, dan 20 juta. Namun di kreditnya berbeda, tidak memakai investasi di cabang Surabaya. Karena investasi itu kan calon normalnya di debit. Sedangkan untuk di kantor cabang ini, ia menggunakan, di kreditnya menggunakan akun kantor pusat. Kantor pusat di sini diibaratkan sebagai modal yang ditanamkan oleh kantor pusat di kantor cabang, gitu ya. Nah, selanjutnya di transaksi kedua itu selama tahun 2000X1 kantor pusat dan cabang membeli barang dagang masing-masing sebesar 100 juta dan 50 juta secara kredit. Nah, untuk transaksi pembelian persediaan ini mereka antara kantor pusat dan kantor cabang tidak memiliki hubungan spesifik, sehingga dalam istilahnya dalam pencatatannya itu mereka mencatat masing-masing, tidak ada keterkaitan di transaksi ini gitu. Berbeda di transaksi sebelumnya. Maka untuk jurnalnya mereka menjurnal masing-masing. Nah, jurnalnya memang sama, yaitu persediaan bertambah dan utang bertambah. Kenapa di sini memakai utang dagang? Karena memang transaksinya adalah kredit. Nah, berbeda kan di sini tidak ditotalkan gitu, si pembelian persediaannya tidak ditotalkan 150 juta, tetapi pencatatannya ya masing-masing karena mereka melakukan pembeliannya pun masing-masing. Jadi untuk di kantor pusat 100 juta dan di kantor cabang itu 50 juta. Nah, untuk transaksi selanjutnya, transaksi 3, di sini kantor pusat Bandung Saraya dan cabang menerima pembayaran piutang sebesar 100 juta dan 50 juta. Sama halnya dengan transaksi pembelian persediaan, untuk penerimaan pembayaran piutang, mereka tuh harus mencatat masing-masing. Tidak ada keterkaitan baik di cabang maupun di pusat. Sehingga jurnalnya itu memang sama, yaitu kas dan kas tuh piutang, tetapi nominalnya saja yang berbeda. Nah, lanjut ke transaksi yang keempat, di mana di sini kantor pusat mentransfer barang dagang ke cabang Surabaya dengan harga transfer Rp 80 juta, biaya perolehan barang dagang senilai 55 juta. Telah dikatakan tadi di konsep dasar bahwa cabang itu persediaannya bisa ia yang memproduksi sendiri atau ia membeli ke eksternal, dan bisa juga berasal dari transferan dari kantor pusat. Sehingga di sini kondisinya di mana kantor pusat ini mentransfer persediaan kepada cabang. Nah, untuk jurnalnya, yaitu kan pasti ketika mentransfer persediaan, otomatis persediaan di kantor pusat itu akan berkurang kan di sebelah kredit. Nah, sekarang di debitnya apa? Karena tadi aset aja ketika diserahkan ke kantor cabang itu diakui sebagai investasi, karena di suatu saat nanti itu akan menjadi pendapatan atau keuntungan bagi kantor pusat, maka persediaan pun sama. Jadi di debitnya itu diakui sebagai investasi. Karena persediaan inilah ketika nanti diperjualbelikan oleh kantor cabang, si persediaan ini akan membuat keuntungan bagi kantor pusat juga, sehingga diakui sebagai investasi di cabang Surabaya sebesar nilai transfernya, yaitu 80 juta. Nah, di kreditnya tadi kan persediaan. Nah, persediaan ini digunakan nominal yang HPP tadi, yang 55 juta. Nah, harusnya kan antara debit dan kredit itu balance kan. Nah, tapi di sini di debit 80 juta, di kredit itu masih 55 juta. Lalu apa sih untuk akun untuk menyimbangi kekurangan di sisi kredit ini? Nah, maka si selisih kredit ini
itu harus diakui sebagai laba yang belum terrealisasi. Kenapa sih diakui sebagai laba yang belum terrealisasi? Karena barang yang ditransfer oleh kantor pusat ke kantor cabang ini baru diserahkan, belum dijual oleh kantor cabang, sehingga di sini diakui sebagai laba yang belum terrealisasi. Namun ketika nanti barang persediaan yang ditransfer ke kantor cabang telah dijual oleh kantor cabang, laba yang belum terrealisasi ini akan digantikan dengan laba yang telah terrealisasi gitu. Sehingga di sini jurnalnya adalah investasi di cabang Surabaya, itu persediaan dan laba perusahaan yang belum terrealisasi. Nah, untuk di pembukaan kantor cabang itu jurnalnya hanya persediaan, karena kan dia menerima persediaan, otomatis persediaan bertambah di debit. Dan di kreditnya kantor pusat, karena masuk ke dalam modal yang ditanamkan oleh kantor pusat. Nah, kenapa sih di sini di akun persediaannya itu menggunakan keterangan kantor pusat? Karena tadi dikatakan bahwa persediaan yang ada di kantor cabang itu bisa berasal dari pembelian ke eksternal ataupun dari transferan, sehingga harus dibedakan. Jangan disatukan, karena nantinya akan ada keterkaitan ketika si kantor pusat itu akan mengakui laba yang terrealisasi gitu ya. Nah, selanjutnya transaksi yang kelima adalah kantor pusat dan cabang membayar hutang sebesar 150 juta dan 50 juta. Nah, sama halnya mengenai transaksi pembelian persediaan, penerimaan piutang, untuk pembayaran hutang pun tidak ada keterkaitan antara cabang dan pusat, mereka menjurnal masing-masing. Di mana memang jurnalnya sama ya, yaitu utang dagang berkurang di debit dan kas pun berkurang di kredit. Sehingga jurnalnya utang dagang untuk kas sebesar 150 juta untuk kantor pusat, dan untuk kantor cabang utang dagang untuk kas sebesar 50 juta. Gitu ya. Selanjutnya untuk transaksi ke-6, di sini kantor pusat menjual barang dagangan dengan harga 250 juta dengan harga pokok 200 juta. Dan cabang Surabaya menjual barang dagangan dari kantor pusat yang ditransfer tadi oleh kantor pusat seharga 105 juta dengan HPP 80 juta. Nah, 80 juta ini kan dari yang ditransfer tadi kan ya, terlihat nih di PPT bahwa yang ditransfer itu sebesar 80 juta. Maka HPP-nya 80 juta. Berarti dalam kasus ini, si kantor cabang hanya menjual barang yang ditransfer oleh kantor pusat, tidak menggunakan barang atau persediaan yang ia beli sendiri gitu ya. Sehingga jurnalnya untuk di kantor pusat itu piutang dagang untuk penjualan yang 250 juta ataupun di sini istilahnya harga jual untuk barang si kantor pusat, dan jurnal berikutnya adalah harga pokok penjualan untuk persediaan senilai HPP dari barang yang terjual. Sama untuk pembukuan di kantor cabang pun sama, hanya berbeda nominalnya, yaitu piutang dagang untuk penjualan sebesar 105 juta. Nah, dan jurnal satunya lagi adalah harga penjualan untuk persediaan kantor pusat sebesar 80 juta. Jadi, istilahnya seperti ini. Tadi berdasarkan konsep bahwa pendapatan dari kantor cabang adalah keuntungan dari penjualan, di mana dia mendapatkan transfer dari kantor pusat, itu kan 80 juta ya, 80 juta nilai persediaannya. Maka jika dijual lagi 80 juta, otomatis kantor cabang tersebut tidak mendapatkan keuntungan. Maka di sini berdasarkan konsep dasar lagi, bahwa harga yang ditentukan untuk penjualan barang antara pusat dan cabang itu berbeda. Karena pusat mematokkan harga 80 juta, tetapi di kantor cabang itu dijualnya berbeda, yaitu 105 juta, berbeda dengan agen. Agen itu ketika misalnya kantor pusat menitipkan barang, otomatis agen tersebut menjualkan dengan harga yang sama. Gitu. Nah, selanjutnya transaksi ke-7 itu cabang Surabaya mengirimkan kas sebesar 55 juta ke kantor pusat. Nah, berdasarkan investasi di cabang Surabaya yang tadi dicatat ya, ketika aset dan ketika mentransfer persediaan, maka ketika misalnya kantor cabang ini mentransfer kas gitu ya, mentransferkan keuntungan ke kantor cabang, maka si kas ini akan bertambah di kantor pusat, dan investasi di cabang Surabaya yang dicatat tadi akan berkurang di kredit. Istilahnya investasi tadi kan udah terrealisasi nih ya, kita mendapatkan kas, sehingga investasi berkurang digantikan dengan kas. Gitu. Nah, untuk di pembukaan kantor cabangnya, si modal yang ditanamkan oleh kantor pusat yang tadinya dikredit itu akan berkurang
ke sisi debit sebesar 55 juta dan kas dari cabang pun akan berkurang gitu ya. Nah, transaksi selanjutnya itu adalah transaksi ke-8 pada akhir tahun kantor pusat mencatat penyusutan peralatan sebesar 10 juta, kendaraan 15 juta, dan cabang pun mencatat nih adanya penyusutan untuk peralatan 6 juta dan kendaraan 12 juta. Nah, untuk transaksi ini sebenarnya bukan transaksi ke jurnal umum ya, tapi lebih ke transaksi jurnal penyesuaian. Yang dimana kan jurnal penyesuaian ini kan dilakukan di akhir periode atau akhir tahun gitu ya. Nah, maka untuk jurnalnya masih sama, yaitu beban penyusutan peralatan tuh akumulasi penyusutan peralatan dan beban penyusutan kendaraan tuh akumulasi penyusutan kendaraan. Jurnal di kantor pusat dan kantor cabang pasti sama, hanya berbeda di nominalnya saja. Kalau misalnya di kantor pusat, itu nominal penyusutan peralatan 10 juta dan untuk kendaraannya 15 juta. Sedangkan untuk di kantor cabang, peralatannya itu penyusutannya 6 juta dan kendaraannya penyusutannya 12 juta. Gitu. Nah, transaksi penyesuaian yang berikutnya itu pada akhir tahun saldo persediaan cabang yang tersisa hanya yang berasal dari eksternal, yaitu 50 juta. 50 juta ini berasal dari sini, ketika dia membeli persediaan ke pihak eksternal. Nah, sehingga di sini si kantor pusat itu harus mengakui adanya laba yang telah terrealisasi dari barang yang telah ditransfer ke kantor cabang tadi. Namun, untuk perhitungannya, karena di sini pas transaksi penjualan barang dagangan di kantor cabang, itu seluruh persediaan yang terjual adalah persediaan yang berasal dari transfer di kantor pusat, yaitu 80 juta gitu ya. Maka di sini jurnalnya laba perusahaan yang belum terrealisasi, itu laba perusahaan terrealisasi nominalnya langsung dari yang transaksi tadi. Ketika transfer, kan ada tuh laba perusahaan yang belum terrealisasi, itu kan 25 juta. Nah, 25 juta itu keuntungan dari nilai 80 juta. Nah, 80 juta ini telah terjual semua. Otomatis si kantor pusat pun akan mengakui labanya ya 25 juta karena terjual semua. Gitu ya. Maka nominalnya dari situ. Berbeda halnya gitu ya. Semisal ketika transaksi tadi penjualan si 80 juta ini bukan berasal dari dari persediaan yang kantor pusat saja. Misalnya dari kantor pusat itu hanya 60 juta gitu ya. 60 juta. Otomatis barang persediaan yang transfer dari kantor pusat itu kan belum terjual semua. Otomatis kalian tidak bisa mengakui laba yang telah terrealisasi ini sebesar 25 juta. Kalian harus memperhitungkan dulu gitu terlebih dahulu. Kalian harus perhitungkan sisa persediaan yang ditransfer oleh kantor cabang itu berapa. Otomatis kalau misalnya investasi di cabang Surabaya terjualnya cuma 60 juta, otomatis kan masih ada sisa nih 20 juta. Nah, otomatis kita harus mencari laba yang belum terrealisasi itu berapa gitu ya. Dari 20 juta itu tuh labanya berapa? Otomatis kan kita cari tahu dulu nih 60 juta tuh berapa persen dari 80 juta untuk mengetahui laba yang belum terrealisasi dari 20 juta itu. Nah, ternyata 60 juta itu kan 75% nih dari 80 juta. Otomatis kalian tuh selanjutnya harus menghitung nih 75% dari 25 juta untuk mengetahui berapa sih laba yang udah terrealisasi gitu dari 25 juta ini gitu. Nah, karena tadi 75%, maka dikalikanlah 75% dikali 25 juta. Kita hitung dulu ya. 75% dari 25 juta. Nah, itu hasilnya 18.750. Berarti laba yang telah terrealisasi itu adalah 18.750. Sisanya itu kan 6.250. Inilah laba yang belum terrealisasi. Nah, nanti ketika misalnya si kantor cabang telah menjual seluruh persediaan yang sisa yang 20 juta tadi, maka nanti baru si kantor pusat berhak nih mengakui si laba yang belum terrealisasi 6.250 ini menjadi laba yang terrealisasi. Gitu. Nah, untuk di kantor cabang, karena laba ini diperuntukkan untuk kantor pusat, maka pas transaksi jurnal penyesuaian ini di kantor pusat tidak melakukan pencatatan atau penjurnalan transaksi gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami mengenai konsep dasar, contoh real yang ada di Indonesia, terus mengenai kasus dari agen dan kasus dari cabang. Semoga penjelasan kami bisa
bermanfaat bagi para pendengar. Maaf bila selama penjelasan kami ada kata-kata yang tidak berkenan atau banyak kesalahannya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.